Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adiatma Nugroho dari Fakultas Hukum Universitas Nasional dengan jurusan Hukum Pidana. Kali ini saya akan membuat video guna mengisi nilai ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Hukum Pers dan Penyiaran. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang tema kode etik pers, dan saya akan mengambil satu contoh kasus, yaitu tim Mawar Tempo melanggar kode etik. Saya akan memulai terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu sebenarnya kode etik bagi pers. Kode etik jurnalistik adalah mahkota atau bisa kita sebut nurani dalam hati setiap wartawan. Pelaksanaan kode etik jurnalistik adalah salah satu barometer apakah seberapa benar amanah yang diberikan oleh rakyat kepada pers itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman dan penataan terhadap kode etik jurnalistik menjadi sesuatu yang mutlak bagi para wartawan. Pemahaman dan penataan terhadap kode etik jurnalistik tidak dapat ditawar. Pelaksanaan kode etik jurnalistik oleh wartawan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses kerja kreatif wartawan dalam menyajikan berita. Namun, tentu saja seharusnya kode etik jurnalistik sudah sangat otomatis melekat pada dalam setiap motif teknikal dari jiwa seorang wartawan. Kode etik jurnalistik sudah harus intermezzo atau mendarah daging dalam diri dari setiap wartawan. Sebagai pedoman tuntutan profesi, kode etika jurnalistik tidak hanya sebagai nilai-nilai yang ideal saja, namun juga harus terkait langsung dengan praktik jurnalistiknya di lapangan. Nah, disinilah tokoh pers Indonesia, Muchtar Lubis, mengingatkan, pers harus benar-benar operasional dalam diri wartawan. Dengan kata lain, ketidakpahaman dan ketidaktaatan terhadap kode etik jurnalistik adalah bagaikan kapas yang kehilangan arah, sehingga tidak jelas arah tujuannya. Tentu saja kalau ini terjadi, dapat menyebabkan sebuah kesalahan besar dan mendasar bagi para wartawan. Lalu R.H. Siregar mengatakan bahwa penerapan etika jurnalistik kurang diperhatikan. Apalagi di era reformasi sekarang, ada kesan yang kuat kurangnya penghargaan atau ketaatan terhadap norma etik oleh sebagian kalangan wartawan. Tidak heran apabila kemudian masyarakat sering mengeluh bahwa wartawan Indonesia ini di era reformasi sekarang telah mempraktekkan apa yang disebut jurnalisme anarki, atau jurnalisme preman, jurnalisme pelintir, jurnalisme hitam, dan predikat-predikat buruk lain yang bisa merusak citra wartawan Indonesia. Keadaan ini dipandang sebagai hal yang sangat buruk tentunya. Kode etik jurnalistik menempati posisi yang sangat penting bagi wartawan. Bahkan dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya yang memiliki sanksi fisik sekalipun, di hati sanubari setiap wartawan seharusnya kode etik mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Wartawan yang tidak memahami kode etik akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai seorang wartawan itu sendiri. Kode etik jurnalistik dibuat khusus dari, untuk, dan oleh wartawan sendiri, yang bertujuan untuk menjaga martabat atau kehormatan profesi wartawan. Berarti pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik merupakan hasil
dampaknya, mengancam struktur masyarakat, misalnya berita-berita mengenai tindak kejahatan, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Terkadang bisa kita lihat sendiri media melakukan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik yang terdapat pada pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Pers. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa terdapat larangan untuk menampilkan berita yang sadis dan cabul. Tetapi masih ada saja kita lihat media yang memuat pemberitaan yang sadis dan cabul. Misalnya memuat foto orang meninggal di surat kabar dalam keadaan kondisi yang mengenaskan tanpa disensor. Atau menulis kata-kata yang kasar, tidak senonoh, juga foto-foto yang mengandung nilai atau unsur-unsur pornografi. Berita kriminal yang disajikan melalui media massa dari tahun ke tahun perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, baik dari ahli hukum maupun masyarakat luas. Bentuk penyajian berita kriminal pada media cetak merupakan media yang menarik untuk kita baca dan perhatian khalayak. Penyajian berita kejahatan melalui media cetak bisa dalam berbagai bentuk seperti berita, artikel, opini, ataupun lainnya. Namun apabila hal tersebut kurang diperhatikan, maka tentu hal tersebut bisa berakibat kurang menguntungkan bagi pembangunan bangsa secara langsung. Bahkan secara tidak langsung, media massa bisa disalahgunakan sebagai media pembelajaran yang merugikan ketentraman umum. Hal ini sesuai dengan fungsi pokok media massa, yaitu tugas memberikan informasi mendidik, mempengaruhi, menghibur, keterampilan, penyajian berita seperti yang dimiliki wartawan menjadi keinginan banyak orang. Dari peranan wartawan yang signifikan dalam memperoleh berita, maka sebuah program berita, televisi, tempat wartawan untuk menyajikan berita harus menetapkan prinsip objektivitas dalam setiap pemberitaannya. Perlu kita ketahui bahwa berita kriminal pada televisi seharusnya tidak dikemas dengan sensasional, sehingga dapat memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap penontonnya. Akibat-akibat negatif pemberitaan mengenai tindak kejahatan tersebut timbul karena wartawan dalam pengambilan beritanya memasukkan opini pribadinya secara berlebihan atau terlalu sensasional dan tidak berdasarkan fakta apa adanya. Di tengah menikmati kemerdekaan pers yang sangat besar, pers belum memaksimalkan meningkatkan sumber dayanya sendiri. Keadaan semacam ini tentunya perlu segera diperbaiki secara sistematik dan kontinu. Jika tidak segera diadakan suatu penataan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan penataan kode etik jurnalistik, maka pers akan dapat berproses ke arah yang liar tanpa adanya kontrol. Berikutnya saya akan membahas tentang salah satu kasus contoh yang sempat ramai pada 2019 lalu, yaitu Dewan Pers menilai Tempo langgar kode etik soal penulisan artikel yang berjudul dengan kerusuhan Sarinah dan Timawar. Dewan Pers menyatakan majalah Tempo menyalahi etika jurnalistik dalam terbitnya yang berjudul Timawar dan Rusuh Sarinah pada edisi 22 dan 26 Juni 2019. Dalam keterangannya, Dewan Pers menyatakan majalah Tempo melanggar pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Hal ini tertuang dalam pernyataan dan penilaian rekomendasi PPR Dewan Pers nomor 25 /PPR-DP/6/2019 tentang pengaduan dari Majen TNI Purnawirawan Cerawan terhadap majalah berita mingguan Tempo. Dalam surat itu jelaskan bahwa majalah Tempo melanggar pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena memuat opini yang menghakimi. Nah, penulisan judul Timawar dan Rusuh Sarinah disebut Dewan Pers terlalu berlebihan karena Timawar yang terlibat dalam penculikan aktivis pada tahun 1998 dinyatakan sudah dibubarkan. Namun dalam surat itu jelaskan bahwa majalah Tempo melanggar pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena membuat opini yang menghakimi. Walaupun demikian, PPR Dewan Pers menyatakan kegiatan jurnalistik Tempo dibuat secara berimbang melalui verifikasi yang mendalam dari berbagai sumber. Keseimbangan itu, kata lembaga tersebut, dilakukan melalui wawancara atau klarifikasi dari pihak-pihak yang diberitakan. Berita yang teradu terkait kepentingan publik merupakan pelaksanaan fungsi dan peran pers, serta memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Demikian yang disampaikan oleh Dewan Pers. Dewan Pers menyatakan kegiatan jurnalistik Tempo dengan menggali informasi, membaca transkrip dari kepolisian,
dan menemukan pihak yang diduga terlibat dalam kerusuhan merupakan proses kerja jurnalistik yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Dalam putusan itu, Dewan Pers sebenarnya mempersoalkan penjudulannya, bukan konten liputannya. Karena menurut Dewan Pers, konten peliputan sudah sesuai dengan kode etik. Namun, memang judul Tim Mawar dan Rusuh Sarinah dianggap terlalu menghakimi Tim Mawar itu sendiri. Pada akhirnya Tempo mematuhi apapun putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Lalu Tempo akan melaksanakan rekomendasi Dewan Pers, yang salah satunya adalah untuk memuat hak jawab dari Majen TNI Purnawirawan Cairawan sebagai pelapor, yang akan dimuat di majalah Tempo edisi berikutnya pada waktu itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analis saya sendiri melalui kasus di atas dan kode etik sendiri. Di tengah menikmati kemerdekaan pers yang sangat besar, pers belum maksimal meningkatkan sumber dayanya sendiri. Keadaan semacam ini tentu perlu segera diperbaiki secara sistematik dan berlanjut, agar tidak terjadi kembali judul yang dibuat menghakimi suatu kelompok tertentu. Jika tidak segera diadakan suatu penataan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan penataan kode etik, pers akan dapat diproses ke arah yang liar tanpa kontrol. Lalu, semakin merdekanya sebuah pers, maka pelaksanaan dan penataan kode etik jurnalistik semakin penting pula. Masyarakat di sini diharapkan lebih peduli dan sadar akan pentingnya pers yang berkualitas. Masyarakat memegang kendali atas kehidupan pers. Apabila masyarakat masih tak acuh akan pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik yang sering terjadi, maka pelanggaran akan terus terjadi dan berimbas kepada masyarakat itu sendiri. Karena pihak Dewan Pers pun tidak akan bisa sepenuhnya mengontrol semua konten di seluruh media. Untuk itu, gunakan fasilitas pengaduan yang disediakan oleh Dewan Pers dalam mengadukan pelanggaran kode etik jurnalistik yang ada jika ditemukan oleh masyarakat. Dewan Pers juga diharapkan untuk dapat memberikan hukuman yang lebih tegas terhadap media-media yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik. Karena semakin mudah sebuah media terlepas dari kasus yang menjerat, maka semakin mudah pula bagi mereka, yaitu media, untuk melakukan kembali perbuatan yang sama. Selain itu, pemberian penghargaan kepada media yang berkualitas dan taat kepada kode etik juga akan memberikan kebanggaan tersendiri dari media. Selain menjadikan media-media menjadi lebih kredibel, hal tersebut juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap media-media yang ada, meningkatkan pengetahuan masyarakat itu sendiri, serta sikap masyarakat ke arah yang lebih baik atas hasil konten-konten positif yang dihasilkan oleh media. Sekian dari pemaparan saya dalam ujian akhir semester Hukum Pers dan Penyiaran yang mengambil tema tentang kode etik pers. Sekian saya ucapkan, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.